Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas materi tentang masalah sosial. Kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab masalah sosial secara umum. Sebelumnya, saya mau membahas dulu. Ada masalah pribadi yang bisa menjadi masalah sosial. Nah, dikategorikan sebagai masalah sosial itu kan ketika membahayakan atau mempengaruhi banyak orang. Nah, ini bisa masalah pribadi yang bisa menyebabkan atau menjadi masalah sosial. Karena ada juga masalah pribadi yang mempengaruhi banyak orang ketika masalah pribadi itu viral. Entah viral di media sosial, di media sosial manapun gitu ya. Karena apa? Karena ketika masyarakat, misalnya masalah pribadimu itu terungkap, kemudian jadi berita, dan masyarakat banyak yang membicarakan hal tersebut. Nah, tentunya kan masyarakat menjadi resah, menjadi khawatir. Contohnya seperti masalah pribadi yang dilakukan oleh oknum artis. Nah, misalnya oknum artis yang mengkonsumsi narkoba. Padahal dia mengonsumsinya sendiri. Tapi dari masalah tersebut, masalah pribadi tersebut bisa menjadi masalah sosial karena masyarakat merasa kalau artis itu jadi sorotan, artis itu jadi acuan mereka untuk meniru tingkah lakunya. Nah, mereka jadi khawatir, kok banyak artis yang mengonsumsi narkoba ya. Nah, akhirnya ada juga beberapa oknum masyarakat yang berusaha meniru. Nah, itu yang menjadi keresahan masyarakat. Ketika hal itu menjadi viral, diperbincangkan oleh banyak orang, berarti masalah pribadi juga bisa menjadi masalah sosial. Itu. Kita bahas beberapa faktor penyebab masalah sosial secara umum. Yang pertama ada faktor ekonomi. Kalau ngomongin ekonomi berarti kaitannya dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan hidup. Entah karena pendapatannya yang sedikit, nah, entah karena memang dia tidak kaya, atau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Atau mungkin misal pun bisa tapi masih kurang-kurang. Nah, hal ini tentu akan menyebabkan masalah sosial. Masalahnya apa? Bisa timbul kemiskinan. Kemiskinan kalau banyak orang yang miskin itu kan juga jadi masalah sosial. Gimana caranya biar masyarakat bisa hidup sejahtera gitu. Contohnya seperti gambar ini. Ada sekumpulan orang yang tinggal di pemukiman kumuh. Padahal ketika mereka tinggal di pemukiman kumuh itu nanti bisa menimbulkan masalah lain. Misalnya kayak terkena penyakit dan lain sebagainya seperti itu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin karena itu tadi. Karena dia tidak kaya, kemudian dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Ya macam-macam. Terus faktor yang berikutnya yaitu ada faktor biologis. Kalau ngomongin biologis berarti kaitannya dengan kondisi fisik seseorang. Yang kenapa? Yang terganggu, gangguan fisiknya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena faktor luar atau faktor dalam. Faktor luarnya itu seperti fasilitas kesehatan yang kurang memadai, terus adanya adanya fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Kalau kurangnya pemenuhan ekonomi itu faktor internal masuknya karena dari dirinya sendiri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian adanya kurangnya pendidikan atau pengetahuan dan lain sebagainya. Selain itu masalah satu atau faktor masalah sosial satu itu bisa berkaitan dengan faktor masalah sosial yang lain.
bisa jadi saling memicu satu sama lain. Seperti tadi, karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, entah karena kita tidak kaya atau karena kita tidak bekerja, akhirnya kita mengalami kemiskinan. Nah, selain kemiskinan, kita juga muncul masalah baru karena miskin, akhirnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, akhirnya gangguan fisik terjadi pada kita. Contohnya, anak-anak yang mengalami kelaparan atau stunting. Nah, itu juga bisa. Stunting itu penyebabnya apa? Ya berbagai macam. Bisa juga karena kurangnya wawasan. Nah, wawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan terkait pentingnya pemenuhan gizi. Bisa jadi anaknya itu dikasih makannya itu hanya karbohidrat. Diperbanyak karbohidrat tanpa diimbangi dengan protein, dengan vitamin dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga, itu ada faktor psikologis. Kalau ngomongin psikologis berarti ngomongin tentang kejiwaan seseorang. Nah, berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena depresi, stres, karena beban hidup. Ini juga masih berkaitan dengan faktor sebelumnya. Kalau kita dari segi ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup karena kita merasa miskin, kemudian akhirnya kita stres. Nah, itu kan bisa jadi kita yang miskin terus masih banyak hutang. Nah, akhirnya yang dipikirkan apa? Pengen melarikan diri saja dengan cara bunuh diri. Nah, depresi karena dia tertekan, sering ditagih hutang sama rentenir, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itu berarti masalah sosial yang disebabkan karena faktor psikologis gitu. Yang terakhir, faktor terakhir adalah faktor budaya. Faktor budaya itu berarti berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti adat istiadat dan kebiasaan. Jadi ada yang melanggar tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Entah itu melanggar adat istiadat, melanggar kebiasaan, atau melanggar nilai dan norma itu sendiri. Itu yang faktor budaya. Yang kedua yaitu tentang faktor penyebab masalah sosial secara khusus. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kalau secara khusus itu berarti masalah sosial yang terjadi karena adanya pengelompokan sosial pada masyarakat multikultural. Gitu. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu karena adanya sikap, persepsi, atau pandangan, atau pendapat, dan kecenderungan mengelompokkan keberagaman ke dalam kelompok tertentu, sehingga memunculkan prasangka terhadap kelompok lain. Jadi adanya masyarakat multikultural atau adanya keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, agama itu malah dikelompokkan ke kelompok-kelompok tertentu. Bukan disatukan, tapi malah kayak dikelompokkan, diplot-plotkan. Nah, kemudian akhirnya apa? Memunculkan prasangka. Prasangka itu pendapat yang kurang baik, anggapan yang kurang baik, atau anggapan buruk mengenai kelompok tertentu. Padahal anggapan ini belum tentu benar. Gitu. Prasangka ini bisa menimbulkan kategorisasi atau pengelompokan melalui labelisasi terhadap kelompok tertentu. Setelah kamu berprasangka tadi, menganggap buruk suatu kelompok tertentu, kemudian kalian menyertai dengan labelisasi, pengecapan. Ketika kalian sudah ngecap, tentunya itu ada sikap-sikap yang buruk, seperti kita menghindari, kita tidak mau membaur dengan mereka, kita membeda-bedakan mereka, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini tentu kan bertentangan dengan nilai dan norma.
Makanya hal ini dikatakan sebagai masalah sosial, tapi secara khusus karena berkaitan dengan pengelompokan atau kategorisasi sosial. Prasangka yang terjadi ini itu berdampak pada munculnya sikap keengganan untuk berbaur, intoleransi, eksklusivisme, partikularisme, dan eksklusi sosial. Apa sih arti dari semuanya itu? Kalau intoleransi itu berarti sikap tidak menghargai dan tidak menghormati. Kalau eksklusivisme itu berarti sikap menarik diri dari kelompok sosial. Berarti kita yang menyendiri, kita yang tidak mau membaur kepada kelompok lain. Kenapa bisa gitu? Karena ya macam-macam. Kita yang merasa kelompok kita paling baik, akhirnya kita tidak mau membaur. Nah, atau mungkin kita merasa tidak pantas dengan mereka, akhirnya kita tidak membaur kepada mereka. Kita akhirnya menarik diri. Itu namanya eksklusivisme. Bisa juga karena sikap partikularisme. Partikularisme itu sikap mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri di atas kepentingan umum. Jadi yang lebih diutamakan itu hanya kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya. Kalau kepentingan umum tidak diabaikan. Nah, itu partikularisme. Yang terakhir ada sikap eksklusi sosial. Kalau sikap eksklusi sosial itu berarti peminggiran terhadap kelompok sosial tertentu. Jadi kalian yang tidak mau dibauri atau tidak mau ditemani gitu. Nah, berarti ini lawannya dari eksklusivisme. Kalau eksklusivisme kita menarik diri, kalau eksklusi sosial itu berarti kita menolak kelompok lain untuk gabung ke kita gitu. Peminggiran ini bisa dikatakan sebagai menyingkirkan. Nah, bisa menyingkirkan, mengeluarkan, atau menyampingkan. Kenapa kok kita bisa menyingkirkan kelompok lain sih? Karena mungkin ada anggapan kalau kelompok itu tidak memiliki kemampuan yang setara dengan kelompok kita, entah material maupun moral. Ketika tiga sikap ini ada di suatu kelompok tertentu, maka itu bisa menimbulkan beberapa hal. Seperti yang pertama itu tidak mampu mengakses kesempatan yang sama, tidak merasakan akses yang setara, tidak dapat berpartisipasi secara sepenuhnya dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Itu akibat dari ketika suatu kelompok memiliki tiga sikap tadi, eksklusivisme, partikularisme, dan eksklusi sosial. Gitu ya. Untuk eksklusi sosial sendiri itu bisa diwujudkan dengan sikap mendiskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan kepada kelompok tertentu atau membatasi hak-hak kelompok tertentu. Itu juga bisa dikatakan sebagai eksklusi sosial.